Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab hari Selasa yang lalu yang sudah sampai pada pasal yang ke-12 dari kitab Nabi Hosea. Dan saya akan melanjutkan pada hari ini di dalam Hosea pasal yang ke-13 dan 14, dan ini merupakan bagian terakhir dari kitab Nabi Hosea. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama memohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya apa yang kita nikmati dari pembelajaran siang hari ini menambah apa yang sudah kita punya, karena di dalam membahas Alkitab tidak pernah ada habisnya. Itu sebabnya selalu ada hal yang baru yang bisa kita nikmati. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami masih diizinkan untuk mendengar kembali ulasan-ulasan dari berbagai suara mengenai kebenaran firman Tuhan. Tentu banyak hal yang sebagian kami sudah dengar tentang kitab Hosea, tetapi mungkin ada hal-hal yang baru yang ingin Tuhan sampaikan. Kiranya Engkau sendiri akan melawat yang menyampaikan pada siang hari ini, supaya inspirasi dari Engkau memberikan berkat bagi kami semua yang menikmati pembelajaran Alkitab, khususnya di dalam Hosea pasal 13 dan 14. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Nah, di dalam pasal yang ke-13 ini langsung dikatakan bagian-bagian yang menjadi inti daripada kitab Nabi Hosea ini. Menurut catatan yang saya dapat itu kira-kira seperti ini. Ayat 1 sampai 3 itu akan menggambarkan satu ketakutan manusia sebelum kebebasannya itu dinyatakan berakhir oleh Allah. Kemegahan manusia dinyatakan berhenti di hadapan Allah yang adalah penguasa dan sumber kehidupan itu sendiri. Mari kita sama-sama langsung mulai aja di ayat 1 sampai yang ketiga. Hosea pasal 13 ayat 1, di mana lembaga Alkitab memberikan satu judul, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Nah, pernah saya itu bertanya kepada pembina pendalaman Alkitab ini, Bapak Lindra, apakah gara-gara kesalahan yang fatal ini yang dilakukan oleh Efraim sehingga di dalam kitab Wahyu itu ke-12 suku Israel yang tidak ikut tercatat adalah suku Dan dan suku Efraim. Kemudian Pak Lindra menyatakan bahwa bukan, suku Efraim itu merupakan wakil daripada kerajaan Israel Utara setelah kerajaan Israel Raya itu terbagi menjadi dua selepas meninggalnya Raja Salomo, di mana Yerobeam memimpin Israel Utara dengan 10 suku dan 2 suku di bagian selatan
di mana ibu kotanya Yerusalem, itu di bawah pimpinan Rehabeam putra Salomo. Nah, di dalam kelompok 10 suku ini, rupa-rupanya yang paling menonjol dari sisi politik adalah suku Efraim. Setelah saya perhatikan, mencari apa sih kelebihan daripada suku Efraim ini, dikatakan tadi bahwa di dalam ayat yang pertama, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Seolah-olah ke-10 suku ini dikalahkan oleh suara daripada suku Efraim ini. Ternyata saya mendapati di dalam Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 3 satu peristiwa yang terjadi di sana. Dicatat bahwa peristiwa Gideon yang dirongrong oleh orang-orang Midian, kemudian Gideon ini didatangi oleh malaikat Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, dengan 300 orang Gideon bisa mengalahkan semua orang-orang Midian itu. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan oleh suku Efraim ini. Demikian bunyinya. Ini terjadi setelah Gideon memenangkan peperangan melawan orang-orang Midian itu. Mereka melabrak Gideon seperti ini. Ayat 1 dari pasal yang ke-8 kitab Hakim-Hakim. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini kepada kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, jawab Gideon kepada orang-orang Efraim ini, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Ebiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Maksudnya reda amarah daripada suku Efraim ini kepada Gideon. Hanya suku Efraim yang punya suara yang menggelegar, yang membuat orang-orang itu takut. Dan ketika Gideon mengatakan, "Apa? Aku tidak sampai mengalahkan rajanya, tetapi engkau, susulan yang kau lakukan itu justru mengalahkan itu. Aku tidak ada apa-apanya." Begitu gengsinya. Dan memang kebesaran daripada suku Efraim ini sangat dominan, khususnya di wilayah kerajaan Israel Utara, sehingga kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria itu disamakan dengan kaum Efraim. Bukan cuma itu, maaf, di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 6 kejadian yang hampir sama, di mana di sana ada seorang yang bersama di tengah-tengah mereka, di antara suku Efraim dan suku Manasye, tinggallah satu suku yang disebut orang-orang Gilead. Orang-orang Gilead itu kedatangan perusuh-perusuh. Kemudian tidak ada yang menolong, baik suku Efraim maupun suku Manasye. Kemudian dari suku Gilead sendiri memanggil yang namanya Jeftha. Dan ketika Jeftha ini minta pertolongan kepada Tuhan, kemudian dia mengalahkan para perusuh-perusuh itu. Sekali lagi, suku Efraim merasa tersinggung karena tidak bisa membantu, bukan karena tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa atau tidak mampu mengalahkan suku perusuh itu sendiri. Di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1
Dikerahkannyalah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu." Jawab Yefta, "Aku dan rakyatku telah terlibat peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku. Dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead dari golongan Yefta ini berkata kepada mereka, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Dan jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka dari orang-orang Gilead ini akan menangkap orang itu dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Kalau Gideon merendahkan diri, tetapi Yefta justru bangkit melawan kepada suku Efraim. Ini terjadi pada masa hakim-hakim. Tentu pada masa hakim-hakim itu jauh, sedangkan kitab Nabi Hosea ini dikatakan pada 4 raja terakhir daripada raja kerajaan Israel Utara sebelum kemudian dijatuhkan oleh kerajaan Asyur. Nah, pada zaman hakim-hakim, suku Efraim itu sudah kehilangan 42.000 orang. Tetapi pada zamannya Nabi Hosea, mereka rupanya bertambah banyak. Saya tidak tahu karena saya tidak memiliki data sejarah apakah suku Efraim ini dengan kawin campur dan penyembahan berhala-berhala itu membuat banyak orang yang menikah dengan dia, sehingga jumlah daripada suku Efraim ini semakin besar, tetapi tidak terdeteksi secara silsilahnya. Apakah itu menjadi alasan tidak tertulisnya dia di dalam kitab Wahyu, ataupun ada hal-hal yang lain? Saya tidak terlalu menjurus ke sana. Cuma saya memahami bahwa pada saat Nabi Hosea dalam pelayanannya ini, kaum Efraim pasti jauh lebih besar, sekalipun dia pernah kehilangan sebanyak 42.000 orang. Seharusnya berkat-berkat Tuhan atas banyaknya suku pada Efraim ini semakin meninggikan, mengagumi Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal. Apakah mereka sudah menganggap bahwa Allah itu sama dengan Baal, atau ibadah yang kompromi itu dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga dia lupa bahwa di dalam relasi dengan Allah itu tidak bisa disamakan ataupun dikompromikan dengan kaum Efraim atau kerajaan Israel Utara dengan menyembah kepada Baal. Tuhan sebagai pribadi yang menyelamatkan dia mulai dari perbudakan di Mesir yang nanti akan diungkit kembali, itu sudah mengatakan bahwa dia ingin berelasi secara pribadi, bukan saja kepada semua suku, tetapi secara personal. Diharapkan kehidupan umat
Israel secara keseluruhan itu mempunyai relasi yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia dinyatakan bersalah, maka putuslah relasi dengan sumber hidup sendiri, yaitu Allah, sehingga dengan demikian cepat atau lambat kematian akan menimpa suku Efraim. Dikatakan sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak. Jelas orang Israel akan mengalami kematian rohani ketika mereka berpaling kepada penyembah Baal. Karena itu mereka makin terlibat dalam dosa dan penyembahan pada berhala. Bahkan dikatakan mencium patung anak lembu itu menggambarkan penyembahan yang semakin membelakangi hadirat Tuhan. Seharusnya mereka tahu bahwa semua berhala-berhala mereka itu tidak dapat bicara, tidak dapat melakukan hal apapun. Tetapi tidak tahu, mungkin ada pemikiran-pemikiran secara mistis. Pengalaman mereka membuat mereka tetap kekeh dengan apa yang mereka anggap benar. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau embun pagi yang hilang pagi-pagi benar, tidak tersisa sama sekali. Demikian juga dengan jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, tidak dapat terdeteksi. Atau seperti asap dari tingkap dari atap rumah apabila seorang itu sedang memasak atau menyalakan api, maka ketika asap itu keluar dari atapnya dan kemudian disapu oleh angin, tidak terdeteksi lagi kemana. Apakah ini menjadi acuan? Sekali lagi di dalam kitab Wahyu ketika suku-suku Israel itu dicatat Efraim, tidak terdeteksi lagi di sana. Sekarang kita lanjutkan di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat katakan Allah tetap setia kepada Israel meski mereka menolaknya. Ingatan akan pembebasan Israel dari Mesir menunjukkan suatu kontradiksi antara kasih Allah dan ketidaksetiaan Israel bagian utara ini. Kita baca ayatnya. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jika kita perhatikan kata-kata Tuhan ini, ada yang lebih serius sebetulnya. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Bukankah Allah itu sendiri bukan mengenal manusia atau kepada suku Israel ini secara khusus, tetapi hampir kepada semua manusia itu dikenalnya sejak dia bakal anak, masih janin, bahkan bakal janin itu sendiri Allah sudah mengenalnya. Seharusnya apa yang dikatakan oleh Nabi Hosea ini menjadi satu pengingat supaya orang-orang Israel ini sadar. Tetapi mereka seolah-olah mengatakan bahwa dia hidup di atas muka bumi ini, dia keluar dari perbudakan di Mesir, itu terjadi dengan sendirinya. Dia melupakan peristiwa-peristiwa apa yang pernah dilakukan oleh Allah ketika Allah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Eksodus daripada nenek moyang mereka itu pun penuh dengan pergumulan yang berat. Sebab kita tahu bahwa nenek moyang mereka, sekalipun mereka melihat mukjizat di tanah Mesir dan bagaimana mereka melewati laut Teberau, tapi di dalam perjalanan mereka, kebesaran Tuhan lewat mukjizatnya tiang awan, tiang api sekaligus membelah laut Teberau tidak membuat mereka itu
secara kreatif, tentu Allah akan dengan mudah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Maka mereka tidak berpikir kreatif seperti itu, malah yang terjadi adalah bersungut-sungut. Dan satu catatan yang sangat tidak enak kita dengar, justru generasi pertama dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun. Yang masuk ke Kanaan adalah mereka yang lahir di padang gurun, artinya generasi kedua sudah mereka dengan pimpinan Yosua. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Dikatakan di sini di padang gurun mereka tidak makan rumput. Justru jikalau mereka diibaratkan sebagai umat Allah, mungkin kalau domba ya memang makan rumput, tapi kalau domba yang digembalakan oleh Allah sendiri, mereka itu diberi makan mana. Mana suatu makanan yang tidak pernah mereka kenal, baik di tanah Mesir maupun sebelum mereka pergi kepada Mesir. Mana ini suatu makanan yang aneh, bahkan sampai zaman kita saat ini, mana ini tidak pernah ketemu seperti apa. Mana ini bentuknya atau terbentuk dari bahan material yang aneh gitu ya. Asalnya dikatakan oleh firman Tuhan seperti embun pagi yang turun kemudian membeku dan menjadi butiran-butiran. Ketika kena sinar matahari, ia akan mencair, lenyap masuk ke dalam tanah. Tetapi ketika dikumpulkan dan dimasak dalam belanga, ia menjadi roti yang keras. Tetapi ketika ia disimpan, kecuali hari Sabat, ia membusuk. Bahkan di dalam mana itu sendiri bisa keluar ulat-ulat. Suatu yang aneh. Mungkin kita bisa terinspirasi dengan ini. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah mana yang turun dari surga. Dia yang sang firman yang menjadi manusia. Bagaimana kita akan memperlakukan sang firman dalam hidup kita. Ini sesuatu yang aneh, mungkin kita bisa terapkan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap firman yang kita pahami, supaya kita hidupi, kita nikmati menjadi roti yang hidup dan menghidupkan kerohanian kita. Jika tidak, maka yang keluar adalah ulat-ulat yang justru akan tidak menguntungkan kita sama sekali. Nah, di dalam pelajaran ini kasih Allah melampaui apa yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu, sekalipun dia tidak setia, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya. Mengingat kebaikan-kebaikan Allah sebetulnya sangat menolong kita untuk terus berharap, untuk terus bertahan di dalam situasi-situasi sulit yang mungkin itu justru dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini digambarkan sebagai Allah yang begitu siap untuk menerkam umatnya bagaikan singa yang siap untuk menerkam suatu kondisi yang bertolak belakang, di mana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu bisa tampil sebagai singa. Kita baca ayatnya. Ayat 7, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi Allah kita adalah Allah yang selain Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia adalah Allah yang kudus. Di dalam firman di bagian lain, janganlah mempermainkan Allah, karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Allah
tidak suka dirinya dipermainkan. Maka ketika orang mencoba untuk mempermainkan Allah, maka dia sendiri akan mengalami konsekuensinya, di mana Allah itu tidak lagi tampil sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, tetapi dia akan menjadi seperti singa atau seperti pribadi yang justru siap untuk memusnahkan mereka. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam kemasku. Dikatakan di sini, aku membinasakan engkau. Jadi betul-betul Allah itu tidak main-main ketika dia mengatakan, aku akan membinasakan engkau. Kalau Allah yang mau membinasakan manusia, siapakah yang dapat menolong? Di manakah gerangan rajamu? Raja pun adalah seorang manusia, tidak akan bisa menyelamatkan umat atau rakyatnya. Di manakah semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka. Ini pernah terjadi di zaman Samuel, di mana orang Israel meminta seorang raja karena dia melihat bangsa Filistin itu memiliki raja yang mampu untuk mengkoordinir pasukan mereka untuk menyerbu Israel, sehingga Israel itu yang dipimpin oleh Nabi Samuel yang selalu bertanya kepada sebetulnya sang raja mereka adalah Allah sendiri. Dan melalui mulut seorang nabi, Allah akan menentukan strategi perang mereka. Tetapi bangsa Israel kekeh minta seorang raja yang tampil terus-menerus dan tidak secara samar-samar. Mungkin ini yang membuat Allah itu gemas sehingga ditampilkanlah Saul pada waktu itu. Tetapi ketika mereka mendapatkan raja mereka, mereka tetap tidak mau taat kepada raja mereka. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Allah. Apakah mampu rajamu itu menyelamatkan engkau? Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan, sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Saya tidak terlalu paham dengan istilah kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Apakah Allah yang membungkusnya atau Efraim sendiri yang menyimpannya, atau Allah sendiri yang membungkus dan menyimpannya supaya tidak segera penghukuman itu diarahkan secara saat itu juga, tetapi menunggu kapan Israel Utara ini bertobat, sadar kembali. Dikatakan Tuhan sangat kecewa ketika waktunya untuk bergerak, justru Efraim tidak mau bergerak. Kembali lagi kepada situasi di mana Efraim itu melabrak Gideon dan Yeftah. Mereka bisa bergerak ketika merasa tersinggung
merasa tersinggung derajatnya dibandingkan suku orang-orang Gideon maupun orang-orang dari Yefta, mereka bisa bergerak. Tetapi ketika ditegur oleh Nabi Hosea, mereka yang seharusnya keluar dan seharusnya bergerak, mereka tidak mau keluar dari kungkungan berhalanya. Mereka tetap, istilah di sini, tidak mau keluar dari kandungan ibunya. Jadi mereka seperti tidak berfungsi apa-apa. Justru disinilah sebetulnya yang akan diharapkan oleh Allah itu sendiri, supaya Efraim itu bergerak. Sehingga ayat yang ke-14 itu dikatakan, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Ayat ini seharusnya memberikan satu pengharapan. Ayat ini pun pernah dikutip oleh Rasul Paulus di dalam catatan kaki itu, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah yang sangat disayangkan, bahwa ketika Tuhan bertanya, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Seharusnya iya, kalau menurut Rasul Paulus. Tetapi di sini ternyata jawabannya tidak. Tuhan mengatakan, mataku tertutup bagi belas kasihan. Sedemikian parahkah ancaman itu? Betul, ancaman itu sudah sedemikian parah. Tetapi Tuhan tidak segera melaksanakan hal itu. Tuhan masih dengan sabar menunggu kapan perubahan atau pertobatan daripada Israel Utara ini, yaitu kaum Efraim yang menjadi mayoritas di sana. Ayat yang ke-15 dan 16, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusak mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ketidakberfungsian umat yang terberkati secara jumlah di hadapan Tuhan, maka tidak ada lain, maka Tuhan akan membiarkan mereka habis binasa. Karena sekali lagi Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jikalau bangsa tidak melekatkan diri kepada sumber kehidupan, maka dengan sendirinya Tuhan akan membiarkan dalam keadilannya manusia itu akan dimusnahkan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, kesuburan satu bangsa atau satu kaum atau satu keluarga belum tentu menjamin bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Tumbuh subur, tumbuh sehat, dan semakin banyaknya jumlah keluarga, jumlahnya satu umat, tidak menandakan, tidak mengindikasikan bahwa orang itu sudah berkenan kepada Tuhan. Maka peringatan kepada kaum Efraim menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semuanya. Bagi Allah tidak sulit untuk mendatangkan angin timur. Bagi Allah tidak sulit untuk mendatangkan hal-hal yang membuat kering semua sumber-sumber kehidupan, bahkan merusak segala mata air dan
merampas segala harta benda yang dimiliki orang-orang yang sudah tidak hidup bergaul lagi dengan Tuhan. Yang dulu merupakan satu keindahan bisa menjadi aib ketika Tuhan itu melabrak atau melawat mereka dengan hukumannya. Dikatakan Samaria harus mendapat hukuman, dan kita tahu pada akhirnya Samaria betul-betul dihukum Tuhan, dan Raja Asyur itu kemudian mengalahkan, menaklukkan, bahkan mengangkut sebagian besar dibawa kepada daerah Babel, dan kemudian di Israel Utara itu didatangkan orang-orang dari Babel untuk tinggal di sana. Suatu peristiwa yang sangat bertolak belakang, di mana Efraim sebagai umat yang menyandang nama Allah di dalamnya, tetapi justru di dalam hatinya tidak ada Allah sama sekali. Yang ada adalah berhala, yang ada adalah bagaimana dia bangga dengan kemewahan, dengan kekayaan, dengan banyaknya pasukan yang mereka punya, dengan banyak jumlah orang yang mereka punya. Kebanggaan-kebanggaan itu justru membuat pilu hati Tuhan, di mana hati Tuhan bisa dimuliakan dengan segala keberkatan ini. Malah sebaliknya, mereka malah membelakangi Tuhan, seolah-olah mengejek atau menantang Tuhan itu sendiri. Kiranya kita dijauhkan dari sikap-sikap yang seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan di dalam Hosea pasal yang ke-14. Di sini dikatakan tentang pertobatan dan janji. Dikatakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 ya. Perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab dikatakan tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Satu nasihat dan anjuran yang sangat bijak dari Nabi Hosea kepada kaum Israel atau utara ini ya, di mana disebutkan sebagai orang-orang Efraim. Walaupun dosa-dosa mereka menyebabkan mereka jatuh, namun orang Israel masih memperoleh kesempatan untuk bertobat. Disinilah dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Bahkan di dalam bagian kitab lain tidak ditimpakan kepada kita sesuai dengan kesalahan-kesalahan kita. Artinya tidak serta-merta. Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, oleh karena dosa tidak langsung dihukum, maka kejahatan manusia itu semakin menjadi-jadi. Jadi kita mesti waspada dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam firman Tuhan yang kadang-kadang itu seperti bertolak belakang, tetapi sebetulnya saling mendukung. Jadi orang Israel masih sempat untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Allah meminta lebih banyak daripada sekedar korban-korban yang tidak berarti seperti yang mereka persembahkan sebelumnya. Allah meminta mereka persembahkanlah kata-kata yang keluar dari dalam hati mereka. Kata-kata penyesalan yang tulus, yang jujur, kata-kata kepatuhan, kata-kata pengagungan dan pujian, kata-kata yang menunjukkan perubahan sikap hati. Kita melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ketika dia ditegur Tuhan dan dia merasa sadar, Allah sangat terenyuh. Kita melihat bagaimana Daud di dalam kesalahannya ketika dia berzina dengan Batseba, pengakuan Daud, aku telah berdosa kepada Allah. Dan Allah langsung menyatakan pengampunannya. Demikian juga ilustrasi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika
si bungsu itu kembali dari kesalahannya, dari perontoannya yang menurut dia perhitungannya sudah benar, tetapi justru menjerumuskan dia. Ketika dia berbalik, si bungsu itu mengakui kesalahannya di hadapan bapaknya, dan bapaknya begitu melihat dia, dirangkulnya, diciumnya. Inilah yang diharapkan oleh Allah melalui Nabi Hosea sebetulnya, peristiwa seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan lewat persembahan tidak terlalu menyenangkan hati Tuhan. Yang diharapkan adalah kepatuhan, keagungan, pengagungan, kata-kata yang menunjukkan perubahan sikap, kata-kata yang menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah, kata-kata yang selama ini tidak pernah disampaikan, penyesalan. Inilah satu bentuk pertobatan yang sejati, dan kata-kata semacam ini sangat menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Penyesalan-penyesalan yang seperti ini, dia merasa bahwa Allah itu menyayangi anak-anak yang sudah tidak berfungsi lagi, anak-anak Allah yang tadinya itu begitu senang dalam kandungan, bergerak untuk menjadi kesaksian, mereka tidak mau bergerak. Di mana mereka yang seharusnya bergerak tidak bergerak, mereka yang tidak seharusnya bergerak, mereka malah bergerak. Mereka mau bergerak oleh karena ketersinggungan hati mereka, martabat mereka, kekayaan derajat mereka. Mereka tidak merasa tersinggung jika Allah yang merupakan junjungan sesembahan mereka, mereka tidak mau bergerak sama sekali. Maka ketika dikatakan di sini, ketika Efraim mengatakan dengan jujur bahwa Allah itu menyayangi anak-anak yatim, anak-anak yang tidak memiliki pengharapan lagi kepada ayahnya karena sudah menjadi yatim, maka Allah itu akan menunjukkan belas kasihannya. Kalimat-kalimat ini seperti menunjukkan satu nubuatkan bahwa pada suatu hari kelak, lepas jauh ke depan setelah pada zaman Hosea ini, karena selepas ini ternyata bangsa Asyur memang akan dibawa ke pembuangan, dan kata-kata pertobatan yang disampaikan melalui Nabi Hosea ini bukan hanya sebatas pada zaman Hosea, tetapi kita melihatnya kemudian bagaimana belas kasihan Allah secara komplit, secara totalitas itu ditunjukkan ketika Kristus Yesus Sang Putra Allah itu hadir ke dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Suatu jaminan yang disampaikan melalui Nabi Hosea. Betapa luar biasanya Allah itu menjanjikan satu penghiburan. Tapi sayang sekali, jikalau sampai penjelasan yang demikian detail ini tidak membuat kaum Israel Utara itu bertobat. Dan fakta historisnya, mereka memang tidak bisa bertobat. Apakah mereka musnah secara keseluruhan? Tidak. Tuhan selalu
memelihara orang-orang yang ikut terbuang, ikut terhukum, tetapi sebetulnya di dalam hati mereka ada pertobatan. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menyuarakan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Sekalipun mereka tidak setuju, mereka tetap ikut terbuang bersama-sama dengan sebagian besar bangsa Israel Utara itu. Tetapi satu janji, satu nubuat, jika mereka bertobat, maka sesuatu yang indah. Mungkin sebagian besar para senior mereka tidak menikmati janji Tuhan ini. Anak-anak mereka yang nantinya setelah dari Babel kemudian kembali lagi bersama-sama dengan Esra, dengan Nehemia melalui Kores, barulah generasi-generasi yang kemudian itu menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembelajaran kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita, banyak hal yang kadang-kadang sudah kita mengerti, tetapi baiklah ketika kita melihat atau mendalami hal lain yang disampaikan oleh orang lain, itu mungkin ada yang sama, ada yang hal yang selama ini tidak pernah terungkit, dan itu bisa menjadi penambah pemahaman kita, menambah kekaguman kita kepada Tuhan. Sebagai penutup di ayat yang ke-9, ini satu kalimat yang cukup memberikan PR bagi kita di akhir kitab Hosea pasal yang ke-14. Dari keseluruhan pasal, dari ayat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-14, kesimpulannya dikembalikan kepada ayat penutup ini. Bunyinya seperti ini: siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Saya akan coba membaca dalam terjemahan-terjemahan yang agak berbeda. Di versi yang mudah dibaca dikatakan, orang yang bijaksana mengerti akan hal itu. Hal itu apa? Hal itu hal-hal yang diungkapkan melalui tulisan Nabi Hosea. Orang yang cerdas hendaklah mempelajarinya. Jalan Tuhan adalah benar, orang baik akan hidup olehnya, tetapi orang jahat akan mati olehnya. Ini sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari setiap firman Tuhan dari kitab manapun juga, kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Mungkin kita tidak sebijaksana Salomo, tetapi jikalau kita merasa tidak sebijaksana Salomo pun, kita diminta untuk meminta hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi bijaksana. Setelah kita tahu tentang yang bijaksana itu, kita memperolehnya, kita akan diberi satu pengertian. Pengertian akan yang benar, pengertian akan yang baik, yang berlawan dengan pengertian yang salah dan yang jahat. Dan orang cerdas hendaklah mempelajarinya, mengkalkulasi, menghitung. Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang bagaimana orang yang bijaksana itu sebelum membangun rumah, dia akan menghitung-hitung biayanya. Demikian juga ketika satu pasukan mau berperang, orang yang bijaksana akan menghitung-hitung pasukannya, mampukah melawan orang yang lebih banyak jumlahnya. Perhitungan-perhitungan itu sangat perlu. Kita sebagai umat Tuhan tidak asal gelundung, tidak asal pokoknya beriman, tidak asal pokoknya Tuhan Maha Pengasih, lalu kita tidak punya kecerdasan untuk mempelajari, untuk membuat satu perhitungan. Kita harus belajar. Mungkin perhitungan-perhitungan yang pernah kita lakukan itu pernah mengalami kegagalan, kesalahan, bahkan sampai kebangkrutan. Tidak apa-apa. Kita akui kembali sebagai pembanding bahwa selama itu sampai kita jatuh,
itu pun kita lakukan karena kesalahan kita. Jikalau kita sudah memperhitungkan segala sesuatu dan Tuhan tetap memberikan satu hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seharusnya kita tetap sabar. Mungkin pada saat itulah waktunya kita menunggu Tuhan bekerja tanpa melalui tangan kita. Dan di dalam setiap jalan yang sudah kita kenal, kita harus mengakui bahwa jalan Tuhan itu lurus adanya. Setelah kita mengetahui jalan Tuhan itu lurus, baiklah hidup kita harus berada di jalan Tuhan itu. Apa yang dimaksud oleh jalan Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Jikalau kita tahu bahwa jalan Tuhan itu lurus, tentu kita akan mengikuti Tuhan melalui tuntunan firman-Nya. Baru kita akan dikatakan hidup di jalan itu. Tetapi ketika firman-Nya itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal kita, maka matilah kita oleh ketidakpatuhan itu. Di dalam versi yang lain juga dikatakan, siapa bijaksana biarlah ia memahami hal-hal ini, siapa berbudi biarlah ia mendengarkan, karena jalan Tuhan benar semata-mata, dan orang yang berjalan di sepanjang jalan itu akan mendapatkan manfaat keuntungan yang besar. Tetapi orang yang berdosa, orang yang berbelit-belit, orang yang fasik, yang mencoba berjalan di jalan itu akan tergelincir dan kemudian akan jatuh. Orang yang fasik itu orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia lebih memilih perhitungannya sendiri. Jadi sebagai penutup dari kitab Nabi Hosea ini menjadi PR bagi kita. Mungkin saya bisa menguraikan sampai di sini tentang penutup ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa menerjemahkan yang lebih jauh lagi. Bagaimana kebijaksanaan itu diberlakukan bagi kehidupan kita, bagi usaha kita, bagi keluarga kita, bagi relasi kita dengan Tuhan, juga dengan sesama. Bagaimana perilaku hidup kita. Bukankah Tuhan itu menginginkan suatu relasi dengan kita secara personal, dan kita diharapkan memiliki estetika kekristenan yang indah. Tuhan bukan cuma suka ketika kita mempersembahkan sesuatu yang banyak kepada Dia, tetapi keindahan di dalam yang banyak itu harus mewujud. Tuhan bukan tidak suka menerima ketulusan hati kita, tetapi di dalam estetika kita, di dalam seluruh kepatuhan kita itu harus nampak indah. Jangan sampai apa yang sudah berkenan kepada Tuhan di balik itu justru tidak nampak indah, malah nampak buruk sama sekali, baik di pandangan manusia apalagi di pandangan Tuhan. Sehingga kalimat-kalimat bijaksana seperti yang diungkapkan oleh Nabi Hosea di penutupnya ini menjadi PR bagi kita. Kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, entah itu di dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun juga, dalam relasi dengan siapapun juga, dalam apapun juga, terutama kita hidup di hadirat-Nya. Biarlah Tuhan melihat hidup kita semakin indah dan semakin hari semakin indah di hadapan-Nya. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kita bersandar memohon hikmat-Nya, sehingga kita tahu bagaimana kita harus membuat hidup kita indah dan nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Sampai di sini saya membawakan pemahaman sangat terbatas. Jangan lupa nanti sore kita akan bersama-sama menikmati ulasan yang lebih komplit lengkap disampaikan oleh pembina pendalaman Alkitab gereja kita, yaitu Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Mari kita tutup, kita akhiri dengan kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur seberapa jauh kami
membeberkan atau memaparkan apa yang sebatas mampu dari pembicara. Semuanya ini tentunya tidak mengurangi begitu luasnya hikmatmu, begitu agungnya keberadaanmu, begitu mulianya engkau. Kiranya keterbatasan pemahaman manusia ini tidak menjadikan kami tidak kurang hormat kepada engkau. Justru sebaliknya, dengan kesederhanaan, kami harus semakin menyadari siapa kami. Kami adalah ciptaan, sedangkan engkau adalah sang pencipta. Tentu yang disampaikan oleh ciptaan tidak akan mewakili keagungan dari sang pencipta itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Sampai di sini kami akan akhiri, tetapi biarlah pesan-pesan daripada Nabi Hosea, terutama tentang bagaimana kita harus berhikmat di dalam menjalani hidup ini, selalu mendengung di dalam setiap hati kami, dan bagaimana kami harus nampak indah di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.